Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang tema manajemen pengetahuan dan jaringan keahlian global atau lessons from the field of knowledge management. Yang pertama, manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Pengertian dan pengalaman semacam itu terbangun atas pengetahuan, baik yang terwujud dalam seorang individu atau yang melekat di dalam proses dan aplikasi nyata suatu organisasi. Fokus dari MP adalah untuk menemukan cara-cara baru untuk menyalurkan data mentah ke bentuk informasi yang bermanfaat, hingga akhirnya menjadi pengetahuan. Kurt Sarnali 2008 mengemukakan istilah knowledge management pertama kali digunakan oleh Weich pada tahun 1986 saat menulis buku pertamanya mengenai topik Knowledge Management Foundation yang dipublikasikan pada tahun 1993. Akhir-akhir ini konsep knowledge management mendapatkan perhatian yang luas. Hal ini menyatakan secara tidak langsung proses pentransformasi informasi dan intellectual access ke dalam index value. Knowledge management merupakan kekhususan organisasi atau organisasi spesifik ketika perhatian dasarnya adalah eksploitasi dan pengembangan organization knowledge access kepada tujuan-tujuan organisasi selanjutnya. Mentransfer praktik terbaik secara global. Bagaimana para ahli strategi memandang transfer praktik terbaik SDM secara global? Di sebuah pasar kompetitif, tindakan integrasikan sumber pengetahuan yang berbeda di dalam batas-batas organisasi menjadi sumber keuntungan. Grade 1996. Memang, salah satu premis dasar penelitian internasional adalah agar berhasil internasional, perusahaan harus memiliki beberapa yang sangat menguntungkan, tetapi tidak berwujud aset berbasis pengetahuan. Ekspansi internasional hanya mungkin jika perusahaan dapat mentransfer aset pengetahuan khas mereka di luar negeri ke dalam pasar internasional baru. Dunning 1993, Goa 1996. Jika seorang memilih untuk mengikuti logika ini, jika ada keuntungan strategi untuk menjadi ditemukan dalam kemampuan HRM perusahaan atau filosofi kebijakan dan praktiknya, maka SDM ini kemampuan itu sendiri juga harus ditransfer ke geografi yang berada di seluruh dunia. Pusat perusahaan IMC umumnya diasumsikan sebagai satu bentuk arah strategi informasi dan merancang perubahan strategi program yang dijalankan di anak perusahaan. Pengetahuan Tacit yang cukup dipertimbangkan untuk berada dalam keseluruhan sistem HRM atau Lado and Wilson 1994, asal 1995. Akibatnya, kemampuan untuk mempengaruhi transfer lintas batas dalam organisasi lokal efektivitas menjadi kompetensi inti. Salah satu cara di mana diberikan dari pusat diberikan baik secara sumber inovasi langsung dan diam-diam menyusun agenda dalam hal yang apapun yang mungkin dianggap dapat diterima di anak perusahaan. Martin dan Benomot 2001 mencatat dengan sedia bahwa sebagian besar upaya untuk mentransfer praktik terbaik masih terjadi didasarkan oleh program perubahan yang dirancang secara terpusat yang dimasukkan untuk yang pertama, memodifikasi budaya anak perusahaan melalui program visi dan nilai atau dari Blur dan McKeown 1999. Dua, menetapkan peran sentral untuk kebijakan HRM yang baru dan yang direformasi, biasanya berdasarkan konsep praktik terhadap Martin dan Benemon. Globalisasi akan terus menjadi fenomena yang tidak dapat dielakkan. Perusahaan akan beroperasi di lingkungan bisnis yang bergejolak dan kacau.
Tekanan internasional dan domestik terhadap organisasi tersebut berlanjut dan semakin intensif. Dengan kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan pasar finansial, dunia akan melebur dan negara bangsa akan berakhir. Homai 1996. Organisasi harus memiliki kreativitas tinggi, terus-menerus melakukan inovasi, meningkatkan fleksibilitas, memberikan respon dan beradaptasi secara cepat terhadap perkembangan-perkembangan di seluruh dunia. Pengaruh interaksi lintas batas atau cross borders terhadap perusahaan dan pemajakannya. Interaksi ekonomi lintas batas dalam literatur yang penulis dapatkan tidak ada definisi yang pasti, tetapi hanya menjelaskan apa saja kegiatan ekonomi yang terjadi secara lintas batas, di antaranya perdagangan internasional antara transaksi jual beli antara negara meliputi ekspor dan impor barang dan jasa, barter, pertukaran atau konsivasi, perjanjian dagang, merger akuisisi, sedangkan secara geografi, transfer ekonomi lintas batas meliputi batas laut dan lintas batas darat. Berikut beberapa pengaruh lintas batas dan akuisisi yang penulis olah dari berbagai sumber, diantaranya. Yang pertama, penumpukan modal. Merger lintas batas dan akuisisi berkontribusi dalam akumulasi modal secara jangka panjang dalam rangka memperluas bisnis mereka, tidak hanya melakukan investasi pada tanaman, bangunan dan peralatan, tetapi juga dalam aset tidak berwujud seperti pengetahuan teknis, keterampilan, dan bagian fisik dari modal. 2. Penciptaan lapangan kerja. Kadang-kadang terlihat bahwa merger dan akuisisi yang dilakukan untuk mendorong restrukturasi dapat menyebabkan perampingan, tetapi akan menyebabkan keuntungan dalam jangka panjang. Perampingan ini kadang-kadang penting untuk kelangsungan operasi. Ketika dalam jangka panjang bisnis memperluas dan menjadi sukses, itu akan menciptakan lapangan baru. Yang ketiga, teknologi penyerahan. Ketika perusahaan di seluruh negara datang bersamaan, itu menopang efek positif dari transfer teknologi, berbagi keterampilan manajemen terbaik dan praktek investasi dalam aset tidak berwujud dari negara tuan rumah. Hal ini pada gilirannya menyebabkan inovasi dan memiliki pengaruh pada operasi perusahaan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam tema saya, cara menjelaskan saya tentang manajemen pengetahuan dan jaringan keahlian global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.